Tak terbendung, Persib di jalur kilat menuju juara. Rival berjatuhan, comeback ganas dan jalan Liga Champions terbuka. Persib melesat di Liga 1, tapi tak satu pun pemainnya dipilih timnas Indonesia. Bojan Hodak beri respons menohok. Bojan Hodak ungkap 3 pemain kunci kemenangan. King Persib bikin bangga bobotoh tinggal angkat piala. Karena rival meleyot, jalan juara makin mulus, trio Persebaya, Persija, dan Dewa United tampaknya lebih realistis mengincar posisi runner-up. Persib Bandung semakin tak terbendung di puncak klasemen Liga 1 2024-25. Tim asuhan Bojan Hodak kini hanya tinggal menunggu waktu untuk mengangkat trofi juara, sementara rival-rivalnya justru meleyot di tengah jalan. Maung Bandung memimpin klasemen dengan 57 poin hingga pekan ke-27, meninggalkan para pesaingnya dalam bayang-bayang. Dengan 7 laga tersisa, Ciro Alves dan kawan-kawan hanya butuh 5 kemenangan lagi untuk memastikan gelar. Jumlah itu bahkan bisa lebih sedikit jika pesaingnya terus terpeleset, dan itulah yang terjadi pekan ini. Persib kembali menunjukkan karakter juara saat melawat ke Stadion H. Agus Salim menghadapi Semen Padang. Sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, Persib bangkit dengan 4 gol di babak kedua berkat hair dryer treatment ala Bojan Hodak di ruang ganti. Hasil akhirnya, Persib menang telak 1-4. Sementara itu, Dewa United gagal mengimbangi laju Persib setelah kalah dari Borneo FC di kandang sendiri. Persija Jakarta juga babak belur usai dihajar Arema FC 1-3. Persebaya juga hanya bisa bermain imbang dengan PSIS. Persib diambang takhta. Dengan selisih poin yang semakin lebar, trio Persebaya, Persija, dan Dewa United tampaknya lebih realistis mengincar posisi runner-up yang menjanjikan tiket ke kompetisi Asia. Bagi Persib, jalan menuju Liga Champions Asia kini semakin terbuka lebar. Maung Bandung tinggal menunggu mahkota juara tersemat di kepala mereka. Apakah ada yang masih bisa menghentikan Persib? Sepertinya tidak. Akhirnya ada 2 pemain Persib dipanggil timnas, tapi bukan ke Indonesia. Bojan Hodak beri respons menohok. Persib Bandung akhirnya mengumumkan 2 pemainnya yang dipanggil ke tim nasional, timnas. Namun, bukan timnas Indonesia yang memanggil mereka. 2 pemain tersebut adalah Gervane Castaner dan Kevin Mendoza, yang masing-masing mendapat panggilan dari timnas Curaçao dan Filipina. Castaner bela Curaçao, Mendoza masuk skuad Filipina. Gervane Castaner akan memperkuat timnas Curaçao dalam laga uji coba melawan Antalyaspor, Turki, pada 22 Maret 2025. Pemain berdarah Belanda itu sebenarnya dijadwalkan membela Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Saint Lucia dan Haiti, tetapi laga itu baru digelar pada Juni mendatang. Sementara itu, Kevin Mendoza resmi masuk dalam daftar skuad timnas Filipina di Azcals untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Ia akan bersaing dengan Quincy Camaraad dan Julian Schwarzer sebagai penjaga gawang. Mendoza dipersiapkan untuk pertandingan Grup A melawan Maladewa di Stadion Rizal Memorial Manila pada 25 Maret 2025. Meski Federasi Sepak Bola Filipina telah mengumumkan pemanggilan Mendoza, Persib sendiri belum merilis pernyataan resmi terkait hal tersebut. Tak ada pemain Persib di timnas Indonesia, Bojan Hodak angkat bicara. Yang mengejutkan, tidak ada satupun pemain Persib yang dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Padahal, Maung Bandung sedang perkasa di puncak klasemen Liga 1 dengan 57 poin. Pelatih Persib, Bojan Hodak, merespons hal ini dengan tenang. Saya rasa pertanyaan ini seharusnya dilontarkan kepada pelatih tim nasional, kata Bojan Hodak. Saya tidak bisa melakukan apapun karena itu bukan pekerjaan saya. Itu tugas pelatih timnas Indonesia. Hingga saat ini, keputusan Kluivert untuk tidak memasukkan pemain Persib ke skuad Garuda masih menjadi tanda tanya besar. Pelatih Persib uji 3 pemain ini usai menang telak lawan Semen Padang.
Persib Bandung tampil luar biasa dengan kemenangan 4-1 atas tuan rumah Semen Padang FC dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pekan ke-27. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin 10 Maret 2025, Maung Bandung sempat tertinggal lewat gol Bruno Gomez 37, tapi langsung membalas lewat Tirone Del Pino 64, Adam Alis 66, dan brace dari Beckham Putra Nugraha 75 86 prime. Gimana menurut kalian? Siapa pemain terbaik di laga ini? Drop komentar kalian di bawah. Pelatih Bojan Hodak mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya, terutama Ciro Alves, Beckham Putra Nugraha, dan David da Silva. Oh, sangat bagus. Saya pikir hari ini Ciro bermain sangat baik. Beckham juga bermain bagus. Begitu juga David, ujar Bojan. Ciro Alves kembali ke performa terbaiknya. Apakah Ciro akan jadi kunci kemenangan Persib di laga-laga selanjutnya? Persib kini hanya menyisakan 7 pertandingan menuju akhir musim. Namun Bojan Hodak mengakui tantangan besar menanti karena jadwal padat dan banyak pemain mengalami cedera. Apakah Persib mampu mempertahankan posisi di puncak klasemen hingga akhir musim? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Marcelo Rospide mengakui bahwa timnya bermain di bawah tekanan saat menghadapi King Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api pada Rabu, 5 Maret 2025, malam. Dalam pertandingan pekan ke-26 Liga 1 tersebut, Persik Kediri harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 4-1. Rospide menjelaskan bahwa pada babak pertama, timnya kesulitan menghadapi tekanan dari Persib yang berujung pada 2 gol untuk tuan rumah. Namun, di babak kedua, Persik mencoba bermain lebih terorganisir dan melakukan banyak transisi sebagai bagian dari strategi mereka. Sayangnya, upaya untuk mengejar ketertinggalan semakin sulit setelah Kiko mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-73, memaksa Persik bermain dengan 10 pemain. Rospide menekankan bahwa bermain dengan jumlah pemain yang kurang selalu menjadi tantangan besar dan mempengaruhi strategi yang telah disusun. Pemain Persik Kediri, Yusuf Meliana, juga menyampaikan kekecewaannya atas hasil pertandingan tersebut. Ia mengakui bahwa kehilangan 1 pemain mengubah ritme permainan dan berujung pada kebobolan tambahan. Yusuf meminta maaf kepada Persikmania dan warga Kediri atas hasil yang diraih timnya. Kekalahan ini menambah catatan kurang baik bagi Persik Kediri dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Persib Bandung. Pada 28 Oktober 2024, Persik juga mengalami kekalahan 0-2 di kandang sendiri saat menjamu Persib Bandung. Dengan hasil ini, Persik Kediri perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya dalam kompetisi Liga 1. Benar-benar, pelatih Eropa bermental juara Bojan Hodak ungkap rahasia besar usai kemenangan fantastis Bobotoh Auto. Kaget mendengarnya? Penasaran simak ulasannya berikut ini. Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya di Liga 1 dengan kemenangan telak 4-1 atas Persik Kediri dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, 5 Maret 2025. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya skor besar, melainkan strategi berani yang diterapkan oleh pelatih Bojan Hodak sejak menit pertama. Persib menggebrak dari awal. Apa yang berubah? Sejak peluit pertama berbunyi, Maung Bandung langsung tampil agresif dengan menerapkan strategi high pressing yang membuat Persik Kediri kewalahan. Berbeda dari beberapa pertandingan sebelumnya, kali ini Persib tak memberi ruang sedikit pun bagi lawan untuk berkembang. 4 gol Persib lahir dari permainan agresif ini. Nick Kuipers membuka keunggulan di menit ke-29, disusul oleh Ryan Kurnia di masa injury time babak pertama, 45+5. Babak kedua semakin menunjukkan dominasi Persib dengan tambahan gol dari David da Silva, 77, dan Beckham Putra Nugraha, 10,5.
Kemenangan ini semakin mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen Liga 1 dengan selisih 5 poin dari Dewa United di peringkat kedua. Namun, pertanyaannya, mengapa Persib tampil begitu agresif kali ini? Bukan untuk pamer, tapi demi 3 poin Bojan Hodak akhirnya mengungkap alasan di balik strategi high pressing yang diterapkan timnya. Bukan untuk sekadar pamer di depan bobotoh, tetapi demi memastikan kemenangan di kandang sendiri. Lihat, saya tidak ingin menunjukkan apapun kepada bobotoh. Ini adalah sepak bola. Kami ingin menang, jadi kami menekan lawan. Karena kami bermain di kandang. Kami selalu menekan di setiap pertandingan, ujar Bojan dalam konferensi pers usai laga. Tim tamu selalu bertahan. Persib harus menemukan celah pelatih asal Kroasia. Itu mengakui bahwa mayoritas tim yang datang ke Bandung kerap bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Oleh karena itu, ia harus mencari cara untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Masalahnya, di sebagian besar pertandingan musim ini, terutama di paruh kedua musim, banyak tim datang ke sini hanya untuk bertahan. Mereka tidak mau bermain terbuka, mereka hanya menunggu serangan balik, ungkapnya. Bojan pun membandingkan permainan Persib kali ini dengan laga sebelumnya melawan Persebaya, di mana strategi baru ini sudah mulai diterapkan sejak gol pertama tercipta. Meski badai cedera tak jadi penghalang. Di tengah badai cedera yang melanda timnya, Bojan tetap memuji semangat juang para pemain. Ia menekankan bahwa kemenangan ini tak hanya bergantung pada 11 pemain inti, tetapi seluruh skuad yang harus siap bertarung kapan saja.